Kaget. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tanya jawab. Lanjut lagi, tanya jawab. Makin banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tapi subhanallah ya. Pembahasan di channel Ustadz Sahal Al-Mudhafari channel ini kan tentang ruqyah. Setiap hari bahas kita fikir ruqyah. Tapi menariknya adalah pertanyaan yang masuk itu sekarang ini bukan tentang ruqyah. Ini menarik, tapi nggak apa-apa. Silakan teman-teman yang punya pertanyaan ditulis di channel di bawah ini ya. Oke. Ada yang nanya gini dari Reno di Tebet. Apa benar gerakan bebaskan Baitul Maqdis itu gerakan radikal? Jadi kebanyakan kita nih umat Islam itu selalu didiskreditkan atau dipojokkan atau disudutkan dengan konteks radikal. Padahal ini kalau kita bicara sejarah, dari sejarah Rasulullah SAW, dari perangnya Rasulullah SAW setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian ada perang Badar, perang Uhud, terus Khandaq, Hunain. Dari peperangan yang ada itu hanya 1014 orang yang mati dari perang itu. Hanya 1014. Kenapa? Jadi memang sebenarnya peperangan umat Islam itu ada aturannya, ada adabnya. Nggak boleh bunuh anak kecil, nggak boleh wanita, nggak boleh orang tua. Jadi memang itu dia ada aturan-aturan mainnya. Radikalnya di mana? Nih pas ada pertanyaan pembebasan Al-Aqsa itu masuk radikal. Ingat nggak bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi ketika ingin membebaskan Al-Aqsa? Itu kapan? Itu terjadi pada saat perang salib. Saya pernah baca di dalam Kitabul Nasiin ya, jilid kelima. Itu kalau anak-anak Lipia tahu kitab ini karena memang dipelajari sama anak-anak Lipia. Di kitab ini tentang Salahuddin Al-Ayyubi, lebih kurang begini konteks bahasa Arab ya. Mundu hawali tis'aimi asana, sejak 900 tahun yang lalu ya, hajama salibiyun min biladin aurubiyatin kathirah ala daulatal islamiyah. Hajama salibiyun, tentara salib menyerang min biladin aurubiyah, dari negara-negara Eropa, min biladin aurubiyatin kathirah, dari banyak negara-negara Eropa, artinya gabungan negara Eropa. Itu kan perang salib. Min biladin aurubiyatin kathiratin ala daulatal islamiyah, mereka menyerang negara Islam. Nih kalimatnya, faqatalun nisa, mereka membunuh an-nisa, wal atfal, anak-anak, wasuyuh, orang tua. Padahal di dalam Islam, di dalam peperangan Islam nggak boleh membunuh anak, membunuh wanita dan orang tua. Tapi mereka orang-orang kafir, faqatalun nisa, mereka membunuh wanita, wal atfal, anak-anak, wasuyuh, orang tua. Wahtalu Syam, bahkan mereka menyerang atau mengusir Syam, wal Palestin dan Palestin, wa Baitul Maqdis dan Baitul Maqdis, wa aqamu daulatan hunak, dan mereka mendirikan negara di sana. Wah. Kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Baitul Maqdis ini punya umat Islam. Baitul Maqdis ini kiblat pertama umat Islam. Jadi ketika umat Islam ingin merebut Baitul Maqdis, ini enggak radikal. Ini hak gue. Ini punya gue. Wajar. Kayak kita punya handphone. Ini saya punya handphone. Handphone saya diambil sama orang. Diambil. Saya ambil, handphone gue sini. Oh nggak bisa. Sini handphone gue. Akhirnya saya berkelahi sama orang itu. Radikal nggak? Enggak. Kita merebut hak kita. Begitu. Jadi kalau dibilang radikal salah besar. Kenapa? Karena itu hak kita. Baitul Maqdis, Palestina itu hak kita. Itu milik kita bersama. Umat Islam seluruh dunia. Makanya kalau orang bilang radikal, itu radikal kebanyakan. Coba cek. Orang umat kafir ya, itu mereka banyak membunuh umat Islam. Ribuan, ratusan ribu orang. Disebut radikal nggak? Enggak. Kenapa? Karena bagi mereka propaganda radikal itu hanya untuk Islam. Padahal Islam itu luar biasa. Perang aja anak-anak nggak boleh dibunuh, wanita nggak boleh dibunuh, orang tua nggak boleh dibunuh. Rumput aja nggak boleh diinjak. Bayangin, radikalnya di mana? Mikir dong, mikir, iya nggak? Ngopi belum ngopi kayaknya nih, ya. Makanya dari pertanyaan ini, insya Allah kita akan tercerahkan bahwasanya merebut Baitul Maqdis bukan hal radikal, karena ini kekuasaan kita, ini milik kita,
Ini hak kita yang kita harus rebut kembali. Makanya bahkan di dalam Islam, di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga disebutkan, kalau kita punya barang, nih saya punya barang, kayak punya handphone, terus barang kita diambil, terus kita menahan atau mengambil hak kita sampai akhirnya kita terbunuh, syahid. Ini hadis Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika kita merebut Baitul Maqdis itu bukan radikal. Oke guys, itu tadi jawaban tentang pembebasan Al-Aqsa masuk radikal apa enggak ya. Makanya taruh, gue belum kelar ini. Mentarik-tarik aja. Ya paling enggak itu, insya Allah kita bisa ketemu di lain kesempatan dengan pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke admin. Ditunggu pertanyaannya, insya Allah kami akan jawab. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.